Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ikhwani wa akhwati fillah. Rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita bersama buku penjelasan mudah kitab Al-Ajurumiyah. Sebelumnya kita sudah membahas isim yang mabni dan juga isim yang mu'rab ya. Dan saya harapkan antum mau untuk memurajaah materi sebelumnya hingga benar-benar paham. Sekarang kita akan bahas ya bab 5 penjelasan tambahan 5 tentang fiil yang mabni dan fiil yang mu'rab ya. Jadi ya isim ada yang mabni, ada yang mu'rab. Fiil juga ada yang mabni dan ada yang mu'rab. Adapun huruf itu semuanya mabni. Di sini kita baca ya tulisan Arabiknya al-fi'lu, fi'il. Fi'il sudah kita bahas ya. Fi'il artinya kata kerja. Dan fi'il dalam bahasa Arab terbagi menjadi 3. Yang pertama maudin. Maudin maksudnya fi'il maudi ya, kata kerja waktu lampau. Kemudian mudhari'un ya, fi'il mudhari', kata kerja untuk waktu sekarang atau akan datang. Kemudian amrun, fi'il amr, kata kerja perintah. Nah, fi'il maudi ini semuanya mabni. Sedangkan fi'il mudhari' ada yang mabni, ada yang mu'rab, dan fi'il amr semuanya mabni. Ya, penjelasan fi'il maudi dan fi'il amr semuanya mabni. Ya, adapun fi'il mudhari' ada yang mabni dan ada yang mu'rab. Dan penjelasan rinci tentang fi'il ini sebenarnya bisa kita dapatkan dalam ilmu sharaf ya. Jadi saya sarankan antum yang belajar ilmu nahwu ya, iringi juga dengan belajar ilmu sharaf. Dan antum bisa mulai belajar ilmu sharaf dari yang mudah-mudah. Kayak kita nih belajar ilmu nahwu kan dari yang ringkas yaitu kitab Al-Ajurumiyah. Nah, untuk ilmu sharafnya antum silahkan cari kitab sharaf yang ringkas, yang tipis, yang bisa dipelajari dalam waktu cepat. Ya, misalnya antum bisa gunakan buku yang sudah saya susun ya, Pintu Gerbang Memahami Ilmu Sharaf. Itu insya Allah bagus ya untuk pemula yang ingin mengenal ilmu sharaf. Adapun di sini ya kita bahas secara umum saja, sekedar memperkenalkan. Di sini ada tasrif fi'il maudi ya. Tasrif itu artinya perubahan. Perubahan fi'il maudi. Kita baca di sini misalnya contohnya fi'il zahaba. Zahaba artinya telah pergi. Ya, nanti bacanya ya seperti ini. Dari kanan ke kiri ya. Zahaba zahaba zahabu. Zahabat zahabata zahabna. Zahabta zahabtuma zahabtum. Zahabti zahabtuma zahabtunna. Zahabtu zahabna. Seperti itu. Adapun artinya ya, zahaba artinya dia. Dia satu orang laki-laki telah pergi. Kalau zahaba mereka berdua ya, laki-laki telah pergi. Zahabu mereka para laki-laki telah pergi. Kemudian zahabat ya, zahabat artinya dia satu orang wanita telah pergi. Zahabata mereka berdua wanita telah pergi. Zahabna mereka para wanita telah pergi ya, lebih dari 2 wanitanya. Kemudian zahabta, zahabta artinya kamu, tapi kamunya di sini adalah laki-laki ya, satu. Zahabtuma ya, kalian berdua laki-laki telah pergi. Zahabtum kalian para laki-laki telah pergi. Zahabti kamu ya, satu orang wanita telah pergi. Zahabtuma kalian berdua perempuan telah pergi. Jadi zahabtuma bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan, 2 orang. Kemudian zahabtunna ya, kalian para wanita telah pergi. Zahabtu saya atau aku ya, aku telah pergi. Dan ini tergantung siapa yang bicara ya. Kalau yang bicara laki-laki berarti maksudnya saya di sini laki-laki. Tapi kalau yang bicara perempuan maka perempuan. Zahabna kami telah pergi. Ya, ini juga bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Nah, ini contoh tasrifan fi'il maudi. Ya, silakan antum hafalkan di sini polanya. Ya, dan kalau ingin mendapatkan penjelasan lebih rinci, silakan antum pelajari ilmu sharaf ya. Kemudian di sini ada contoh tasrif fi'il mudhari'. Ya, kita baca dari kanan ke kiri. Yadhhabu yadhhabani yadhhabuna. Kemudian tadhhabu tadhhabani yadhhabna. Tadhhabu tadhhabani tadhhabuna. Tadhhabina tadhhabani tadhhabna. Adhhabu nadhhabu. Gitu.
Cara nerjemahnya sama dengan fi'il maudi, cuman diganti telah diganti dengan sedang aja. Misalnya yadhabu, dia satu orang laki-laki sedang pergi. Kalau tadi kan zahaba, dia satu orang laki-laki telah pergi. Sekarang artinya sedang. Yang lain secara umum sama ya. Catatan yang pertama, huruf tambahan yang terdapat di awal fi'il mudhari itu disebut dengan istilah huruf mudhara'ah. Ya, huruf mudhara'ah adalah huruf-huruf tambahan yang terdapat di awal fi'il mudhari. Jadi, ya, fi'il mudhari itu di awalnya itu semuanya huruf tambahan. Seperti antum perhatikan di sini kan, sebelumnya fi'il maudhi itu kan zahaba. Zahaba ini bisa diubah menjadi fi'il mudhari, menjadi yazhabu. Nah, huruf iya-nya itu huruf tambahan. Kalau zahaba ini huruf asli semua. Ya, penjelasannya ada dalam ilmu sharaf ya. Zahaba ini huruf asli semua. Kemudian kita ubah menjadi mudhari, menjadi yazhabu. Nah, huruf iya-nya itu huruf tambahan, namanya huruf mudhara'ah. Ya, huruf tambahan yang terdapat di awal fi'il mudhari. Dan kalau kita kumpulkan ya huruf mudhara'nya itu terkumpul pada 4 huruf yang kita singkat anaitu. Atau biasanya kalau di Indonesia ya supaya lebih gampang ingat ya Anita gitu. Anita nama orang ya. Ada hamzah, ada nun, ada ya, ada ta. Ya, 4 huruf tambahan ini ada di awal fi'il mudhari. Kemudian yang kedua, fi'il mudhari dengan pelaku wanita berjumlah lebih dari 2. Ya, untuk orang ketiga dan orang kedua. Ya, orang ketiga maksudnya mereka dan orang kedua maksudnya kalian. Ya, jadi fi'il mudhari dengan pelaku wanita berjumlah lebih dari 2, ya untuk orang ketiga dan kedua, ini termasuk fi'il yang mabni. Jadi fi'il mudhari ada yang mabni dan ada yang mu'rab. Ya, yang mabni itu ya ini. Ya, jika pelakunya itu wanita berjumlah lebih dari 2 untuk orang ketiga dan orang kedua. Misalnya yadhhabna. Di sini kan artinya mereka wanita sedang pergi. Tadhhabna, kalian wanita sedang pergi. Nah, ini mabni. Ya, ini harus diingat-ingat ya. Ini mabni, berarti selainnya nanti mu'rab. Gitu ya. Nah, ini contoh tasrifan fi'il mudhari. Adapun tasrifan fi'il amr, misalnya di sini contohnya idhab, idhaba, idhabu, idhabi, idhaba, idhabna. Ya, idhab ini perintah ke satu orang laki-laki. Idhab, pergilah engkau. Perintah ke satu orang laki-laki. Idhaba, ini perintah ke dua orang, bisa laki-laki bisa perempuan. Idhaba, ya pergilah kalian berdua. Idhabu, pergilah kalian. Ini perintah untuk laki-laki lebih dari 2. Idhabi, pergilah engkau. Ini perintah ke satu orang perempuan. Idhaba, kedua orang perempuan. Idhabna, perintah ke perempuan banyak. Ya, pergilah kalian. Catatan, pelajaran seputar tasrif fi'il dipelajari secara terperinci dalam ilmu sharaf. Ya, jadi sekali lagi, saya sarankan kepada antum semua yang belajar ilmu nahwu, iringi juga dengan belajar ilmu sharaf. Dan insya Allah nanti berbekal ilmu nahwu dan ilmu sharaf, kita akan menguasai bahasa Arab tingkat dasar yang akan memudahkan kita untuk melanjutkan belajar bahasa Arab ke jenjang berikutnya gitu ya. Nah, ini tugas antum sekarang adalah hafalkan nih tasrifan ini dan biasakan lisan kita untuk mentasrif ya. Dan cara berlatihnya itu ada dalam ilmu sharaf. Nanti di ilmu sharaf itu diberikan banyak contoh-contoh fiil yang bisa kita tasrif. Ya, misalnya di sini kan zahaba, kita bisa ganti dengan kataba misalnya. Kataba, kataba, katabu gitu. Dan seterusnya ya. Demikian ya, semoga bisa difahami. Kalau paham, tulis di kolom komentar fahim tu, fahimna, saya paham. Dan tulis juga nama antum ya, supaya saya bisa tahu nih, ya dari mana saja teman-teman yang belajar bersama di sini. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.